Salah satu yang mesti kita ketahui daripada asyratis sa'ah, ciri-ciri mengenai kiamat kubra akan terjadi, maka ada yang disebut tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ini dibagi tiga. Tanda kiamat sughra, kemunculan Nabi Muhammad SAW adalah kiamat sughra, tanda kiamat sughra, alamat sughra. Lalu kemudian berkembang dan kita sudah masuk ke fase kiamat, tanda-tanda kiamat wusta, pertengahan. Begitulah salah satu syekh di Yaman, Syekh Al-Habib Al-Adni, merumuskannya, dan kita menyepakati persoalan ini. Dan kita diambang tanda-tanda berikut, yaitu keluarnya Dajjal 40 hari, tapi sebelum itu terjadi fitnatul Dajjal yang dahsyat, dan itu sudah dimulai saat ini. Berlanjut nanti keluarnya Khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa, dan beberapa hal yang lain. Dan pada saat ini pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang salah menaruhnya Ya'juj Ma'juj ditaruh sebelum Dajjal. Tidak, Ya'juj dan Ma'juj itu nanti terjadi, insya Allah itu terjadi setelah kekhalifahan Al-Mahdi di akhir zaman berdiri. Di hadis dikatakan khams atau sab'a atau tis'ah senawat, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Insya Allah yang kita kuatkan dari riwayat itu adalah riwayat mengenai 9 tahun. Apabila Dajjal 40 hari sama dengan 40 tahun lebih bahkan, maka insya Allah bersama Al-Mahdi 9 tahun, 1 hari sama dengan setahun. Silakan dihitung 9 tahun jadi berapa ribu tahun rasanya. Ras itu ada pada alam rasa, hakikatnya tetap 9 tahun. Nanti di tengah-tengah keasikan manusia, karena di saat itu tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi bencana, semuanya nikmat bersama Imam akhir zaman. Tapi di saat itu terjadi, tahu-tahu Nabi mengatakan la ilaha illallah. Nabi sampai mengatakan dan bersumpah dengan baca kalimah tauhid, la ilaha illallah, wailul lil Arab. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, celakalah bangsa Arab. Begitu Nabi mengatakan. Kenapa? Karena ada kerusakan yang qad iqtaraba, yang sudah sangat mendekat. Jadi Nabi itu setiap saat, bahkan setiap tidurnya, bahkan setiap zikirnya Allah perjalankan. Begitulah kita baca dalam hadis Imam Bukhari, Nabi ketika takbir, beliau terasa seperti masuk ke alam surga, masuk ke alam neraka. Nabi tertidur, ketika bangun beliau cerita, seakan aku dibawa ke alam yang lain. Begitulah hidupnya Rasulullah. Tidurnya adalah bangun, bangunnya adalah harakah, pergerakan dakwah. Sahabat-sahabat yang makan Allah, inilah perbedaan dengan kita. Ilmu kita diambil dari YouTube, diambil dari buku, diambil dari sesuatu yang tertulis, yang terdengar, yang terkalamkan. Sedangkan ilmunya Rasulullah itu langsung diturunkan dari Allah. Maka beliau melihat apa yang terjadi bahkan sejuta tahun yang lalu, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Beliau diperjalankan ke masa lalu dan beliau melihat apa yang dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahf mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Ayat yang lebih kurang ayat 92 atau Al-Anbiya 94 misalnya, kita menemukan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi itu. Allah berfirman kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu adalah kaum yang mufsidun, mereka merusak di muka bumi. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya dikatakan min kulli hadabin yansilun, dia datang dari min kulli hadab. Apa makna hadab ini diperdebatkan oleh tafsir. Jika boleh disebutkan, diartikan secara bebas, wallahu alam dengan kebenarannya, dari tempat ketinggian atau tempat yang kita anggap benteng, tempat yang sangat mapan, dia turun menghancurkan, merusak bumi. Bayangkan jika ada sesuatu banjir merusak di bumi, ada monster merusak di bumi, maka apapun yang dibayangkan orang hari ini mengenai zombie, mengenai monster, itulah sebenarnya khayali alam bawah sadar manusia yang menerima simbol-simbol kabar-kabar ilahiyah, tetapi itu terpendam dalam dirinya dan mereka tidak tahu cara menggambarkannya. Dan Allah
bergerakkanlah para seniman-seniman, para gamer-gamer membuat seperti itu. Jika kita membandingkan dengan Plato misalnya, seandainya kita kurang yakin dengan dalil, ayo kita bandingkan dengan Plato atau Aflatun. Aflatun ini salah satu filosof di zaman Yunani. Dia mengatakan di alam semesta ini yang zahir ini sebenarnya palsu, imitasi. Yang hakikat itu yang ada di alam ide. Kita tentu tidak berkiblat kepada Aflatun, Plato. Kita berkiblat kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal itu, bahwa yang beliau kabarkan itu adalah yang masuk ke alam bawah sadarnya lewat wahyu kah, lewat mimpi kah. Bedanya kita ketika sadar tidak bisa merasakan ada sesuatu ilmu yang masuk ke alam bawah sadar, sedangkan Rasulullah itu dapat merasakannya. Begitu juga para wali-wali. Disebutkan oleh Nabi, Ya'juj Ma'juj itu di dalam bentengnya yang dibuat dulu oleh Zulkarnain, mereka setiap pagi datang untuk menghancurkan, membuat lubang di benteng tersebut. Ketika sore mereka pulang. Esok hari ketika kembali itu tidak terbuka, ketutup kembali. Inilah salah satu karamah dari Zulkarnain jika dia seorang wali, atau mukjizat Zulkarnain jika dia seorang nabi. Kita tidak menemukan nas secara sharih, secara jelas apakah Zulkarnain ini wali atau nabi. Ini karamahnya, apa yang dia punya, wallahu a'lam. Lalu kenapa nanti bisa dibuka? Ternyata ada satu riwayat, meskipun riwayat ini tidak terlalu kuat, tapi riwayat Israiliyat, jika tidak ada lagi sumbernya, kita boleh menggunakannya untuk pembanding. Bahwa disebutkan dulu Ya'juj Ma'juj itu ketuanya atau pemimpinnya ketika melihat fenomena seperti ini, habis dibuka, dilobangi, tertutup kembali, terbuka, tertutup kembali. Dia mengatakan, insya Allah, jika Allah izin, satu saat kita akan bisa keluar dari tempat ini. Allah memandang, karena si Ya'juj Ma'juj masih menggunakan kalimat insya Allah, maka diizinkan satu saat dia keluar di saat nanti yang kita sebut akhir zaman, akhir dari pemerintahan daulah akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi. Di saat itu mereka masuk ke semua tempat, ketemu mobil dihancurkan, tembok dihancurkan, rumah diratakan, mereka hancurkan semua. Inilah yang disebut dalam Al-Quran mufsidun. Mereka merusak di bumi. Yufsidun, mereka merusak di bumi. Maka teman-teman menemukan Allah, apa itu Ya'juj Ma'juj? Kaum berusak. Dan kita tidak usah gambarkan ini bagian apakah itu yang disebutkan oleh Nabi bermata sipit. Jangan rasis, karena orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand matanya juga sipit, kecuali yang keturunan Arab, keturunan bule. Jangan arahkan ke satu bangsa, karena siapa tahu di dalam diri kita, dalam tubuh kita ada genetik mereka. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan Ya'juj Ma'juj itu bukan robot, dia seperti manusia tapi berjiwa monster. Mereka mau menghancurkan apa saja yang dia lihat. Kira-kira itu bahasa ilustrasi yang bisa menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj, kaum perusak alam semesta. Tapi nanti yang jarang dikabarkan, bagaimana kehancuran Ya'juj Ma'juj. Nah, ini sebenarnya rahasia Allah, tapi lebih kurang nanti kehancurannya pun Allah sudah hantur. Apakah lewat Sayyidina Isa, apakah Sayyidina Al-Mahdi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke fitnah Dajjal, tolong diterjemahkan dulu secara benar, apa itu fitnah. Fitnah bukanlah fitnah dalam bahasa Indonesia yang berarti tuduhan. Fitnatul Dajjal artinya kekacauan yang disebabkan oleh Al-Masihud Dajjal, yaitu Al-Masih yang palsu, bukan Al-Masih Isa. Jika Al-Masih Isa membawa rahmah, sedangkan Al-Masihud Dajjal, Masih yang palsu, membawa fitnah, kekacauan. Apa saja kekacauan yang disebabkan, yang dimunculkan oleh Dajjal? Banyak sekali. Mulai dari awal Nabi Adam sampai akhir Nabi Isa, semua fitnah, semua ujian, semua bala, semua kebobrokan yang dulu pernah ada dikumpulkan di akhir zaman.
semua kebobrokan itu, semua kekacauan itu ada di akhir zaman. Itulah yang disebut dengan fitnatul dajjal. Itu sebabnya Sayyidina Musa kalimullah, ketika beliau memarahi pengikutnya dengan kemudian memberikan jalan tobat dengan mereka membunuh diri mereka sendiri, lalu menarik jenggot saudaranya sendiri, yaitu Sayyidina Harun, wazirnya beliau, wakilnya beliau. Tapi beliau tidak kemudian memegang jenggotnya Dajjal jika memang dia berjenggot, tapi tidak ada riwayat dia berjenggot. Kita tidak menemukan dia berjenggot. Dan juga tidak ada riwayat bahwa Nabi Musa memukulnya. Nabi Musa ini sosok yang kuat, tapi tidak pernah kemudian memukul Dajjal. Ada apa gerangan? Malah beliau mengatakan, ma khatbuka ya Samiri, wahai Samiri, nama kecil daripada Dajjal. Ada apa denganmu? Ma khatbuka, apa masalahmu? Betapa mesranya, betapa lembutnya Nabi Musa yang sangat tegas itu ketika menarik jenggotnya Sayyidina Harun. Tapi ketika Al-Masihu Dajjal Samiri hanya ditanyakan ada apa, padahal dialah otak daripada kemusyrikan orang-orang Bani Israel ketika 40 hari ditinggal Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa tahu dalam salah satu wahyu yang diturunkan Allah kepadanya bahwa bukan dialah yang akan membunuh nanti Samiri. Yang membunuh Samiri atau Al-Masihud Dajjal itu adalah Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad lebih tepatnya. Itu sebabnya Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah jadikan aku Nabi akhir zaman. Allah tidak terima, sudah ada. Maka beliau berdoa, jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika Nabi Musa berdoa menjadi umat akhir zaman, apakah saya, antum pernah berdoa seperti itu? Kita nggak pernah berdoa, atau mungkin kita tidak tahu bahwa kita dulu di alam arwah pernah meminta. Namun Allah kemudian memberikan hadiah. Namun tantangannya juga berat. Kita terlahir di zaman penuh mara bahaya, penuh pancaroba, fitnatul dajjal. Sebut saja apa saja kekacauan pada nabi mana saja, nabi siapa saja, pasti ada di akhir zaman ini. Apa kekacauan yang dulu di zaman Nabi Adam, saudara bunuh saudara, ada di zaman ini. Dulu ada orang melakukan maksiat ini, maksiat itu, apapun maksiatnya terkumpul di umat akhir zaman. Itulah fitnah Dajjal. Maka sebut saja apa kekacauan yang terjadi di semua negeri, itulah fitnah Dajjal. Namun fitnah ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Sekarang dengan adanya pandemi yang berkembang di seluruh dunia sehingga menyebabkan ketidakadilan di mana-mana, aniaya berkembang di mana-mana, maka ini adalah akhir daripada fitnah yang wusta, kekacauan yang menengah. Nanti akan muncul setelah ini kekacauan yang kubra, yaitu khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Namun sebelum itu teman-teman sahabat Allah, tidak mudah, akan ada masa paceklik. Ketika itu apa kata Nabi? Ana hajijun alaikum, seandainya aku bersama kamu tentu aku menjadi hujjah kalian. Jika tidak, maka seorang muslim harus berjuang dengan dirinya sendiri. Kejadian apakah itu? Di saat orang tidak hanya mempertaruhkan makan, lapar, haus, tapi mempertahankan iman. Nerakanya surga, surganya neraka, airnya api, apinya air. Nanti akan muncul orang-orang merasa dirinya masih beriman, tapi dia sudah kufur. Dia masih merasa berislam, ternyata dia sudah fasik. Dia merasa sudah mengikuti Al-Mahdi, ternyata yang diikuti adalah Ad-Dajjal. Nanti akan muncul macam-macam seperti itu. Inilah zaman puncaknya fitnah sebelum keluar fitnah sumbernya, yaitu Al-Masihud Dajjal. Semoga Allah menjaga kita. Maka bacalah doa di akhir sebelum Assalamualaikum dalam sholat kita. Allahumma na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnatil Masihid Dajjal. Atau dalam hati kita baca, ya Allah, jaga aku dari azab kubur, azab neraka, dan fitnahnya Dajjal. Semoga kita terjaga, amin, binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang bertanya tentang opini saya mengenai Taliban. Ini hanya sebatas opini, ini bukan fatwa, karena saya bukan ahli fatwa. Ini juga bukan sesuatu yang suci, bisa jadi benar,
bisa jadi salah. Namun saya punya opini, tentunya kita beropini tidak sembarang beropini, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu yang saya tahu, karena kita tidak ada di sana, kita hanya mendengar berita. Yang kita tahu dulu bahwa Taliban itu secara harfiah adalah para mahasiswa atau santri pelajar yang dulu belajar di India ataupun Pakistan, Doeban ataupun sejenisnya, yang bermanhaj kemudian bercampur dalam pergerakannya ketika berinteraksi dengan Al-Qaeda, Usama bin Laden, yang Usama bin Laden adalah seorang yang bermanhaj Wahabi. Sedangkan Taliban ini dipertanyakan mereka manhajnya apa. Ternyata sekarang terlihat bahwa mereka menunjukkan wajah yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Di tahun 2001 misalnya, mereka lebih dekat kepada sikap-sikap perwajahan yang dulu ada pada Al-Qaeda. Itu sebabnya Taliban menjadi salah satu organisasi yang mengancam bagi negara barat. Bahkan PBB menganggap Taliban sebagai organisasi teroris. Mungkin teman-teman sama sebagian kita beropini seperti itu. Namun, perkembangan terakhir, tidak sampai dalam 1 bulan, Amerika meninggalkan Afghanistan. Hanya beberapa minggu, bahkan hanya beberapa hari, mereka dengan izin Allah itu bisa menaklukkan, memfutuh ibu kota Afghanistan tanpa ada perang. Meskipun di sana-sini ada pergesekan, tapi dianggap tidak berarti oleh sebagian orang. Saya mengamati dari pemberitaan baik yang di Timur Tengah dalam bahasa Arab, begitu juga dalam berbahasa-bahasa Barat. Ternyata pertanyaan mereka tidak ada yang bertanya seperti antum bertanya. Kalau kita bertanya langsung tidak sabaran, apakah ini tentara panji-panji hitam di akhir zaman? Itu pertanyaan kita. Mungkin kita tidak sabar dengan kemunculan Imam Mahdi. Kalau di Barat, misalnya salah satu TV di Barat mengatakan, ketika Taliban masuk, Amerika pergi, apakah ini menguntungkan Rusia? Apakah ini menguntungkan Cina? Itu pembahasan-pembahasan mereka. Mereka tidak membahas, oh apa akidahnya Taliban. Tapi orang-orang kita itu membahas hal ini. Apa yang mereka bahas? Mereka membahas kemudian apa yang sudah dilakukan Amerika di Afghanistan. Terjadilah perdebatan antara pengamat-pengamat dalam bahasa Arab mereka yang sangat fasih dan sangat rumit untuk kemudian kita cari titik temunya. Sebenarnya apa ini Taliban? Namun sekilas kita punya beberapa masyayikh yang mereka juga mengedepankan opininya tentang Taliban yang kita lihat perwajahannya hari ini. Ketika awal memasuki istana, mereka membuka Al-Quran, mereka juga membaca Dalail Khairat, bahkan berthariqah Naqsyabandiyah, Khistiyah, bahkan mereka bermazhab Hanafi, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Maka kemudian banyaklah simpati dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun framing awal yang dulu ada, seperti yang saya dulu pahami juga, itu juga belum hilang. Maka di negeri kita, bahkan di semua wilayah di dunia sekarang, ada dua kecondongan opini mengenai Taliban. Pertama, mereka masih dianggap sebagai gerakan yang aliran yang teroris, keras. Yang kedua, justru dianggap sebagai gerakan-gerakan akhir zaman, pemegang panji-panji yang berasal dari timur. Tapi saya tidak tertarik dengan dua pandangan tersebut. Saya tertarik dengan pertanyaan yang antum sampaikan. Apakah Taliban akan menjadi pembawa panji-panji akhir zaman? Kalau kita melihat hadis Ibnu Majah, panji-panji akhir zaman yang datang dari Masyriq, min kibalil Masyriq, itu ada kejadian sebelumnya, yaitu yaktatilu indakum, akan terjadi kejadian nahas, saling membunuh antara anak khalifah, anak raja. Dan disinilah tidak konsistennya sebagian orang yang membahas kajian-kajian hadis tentang akhir zaman. Kejadian ini belum ada, tapi kemudian Taliban sudah diklaim sebagai pembawa panji akhir zaman, sedangkan yaktatil itu saling iktital, bunuh-membunuh antara anak raja atau anak khalifah itu belum terjadi. Lalu bagaimana kita kemudian memahaminya? Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita bersabar saja dulu.
wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu berkomentar dulu sampai kemudian jelas. Maka kita ikuti saja perkembangannya, kita doakan yang terbaik untuk umat Islam saudara kita di Afghanistan. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.